Halo warga Jakarta, jumpa lagi bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini. Selasa 11 November 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah kota Jakarta Utara bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN melakukan tes urin terhadap 200 aparatur sipil negara atau ASN dan PJLP. Ini adalah komitmen Pemkot Jakarta Utara menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional sekaligus untuk upaya memberantas penyalahgunaan narkotika. Kemudian informasi dari Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung rencana perluasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day ke 5 wilayah kota administrasi. Perluasan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas dari sisi olahraga, interaksi sosial, hingga ekonomi rakyat. Komisi A DPRD DKI mendorong Car Free Day ditingkatkan wilayah kota dapat menjadi ajang pelestarian budaya Betawi. Selanjutnya, kisah inspiratif datang dari Zidan, penderita dwarfisme yang tetap semangat mencari pekerjaan di job fair penyandang disabilitas beberapa waktu lalu. Pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di lokasi tersebut membawanya meraih mimpi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Mulai 10 November 2025, Zidan telah resmi bekerja sebagai desain grafis di PT Transjakarta. Ini merupakan komitmen Pemprov DKI dalam memberikan ruang inklusif bagi talenta disabilitas. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pembenahan terhadap layanan angkutan umum Mikrotrans atau Jaklingko. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembenahan pada layanan angkutan Jaklingko dilakukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat tentang perilaku pengemudi yang sering ngebut dan terkadang bersikap ugal-ugalan. Pramono menambahkan berdasarkan informasi dari Direktur Utama PT Transjakarta, Walfizon Yuza, akan ada program peremajaan pengemudi Mikrotrans hingga mencapai 1.000 orang. Kami juga akan melakukan pembenahan yang untuk Jaklingko. Karena seringkali keluhannya di Jaklingko ini kan kayak punya mobil sendiri, bawa keluarganya, ngebut dan sebagainya. Nah, Pak Dirut tadi menyampaikan nanti akan melakukan perbaikan permajaan 1.000 orang pengemudi untuk Jaklingko supaya mereka lebih tertata, dan saya menyetujui itu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memastikan para sopir lebih tertata serta profesional dalam bekerja. Pramono menegaskan pengemudi Jaklingko harus menjaga profesionalisme dan mematuhi aturan saat bertugas di lapangan. Ia berharap pelayanan Jaklingko semakin nyaman dan aman bagi warga Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersinergi dengan pengelola aset badan usaha milik negara Danantara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi kawasan Kota Tua untuk meningkatkan daya tarik wisata dan nilai sejarahnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Danantara memiliki peran strategis dalam revitalisasi Kota Tua, mengingat sebagian besar aset di wilayah itu merupakan milik pemerintah pusat termasuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pramono mengungkapkan Pemprov DKI dan Danantara telah sepakat dalam pengembangan infrastruktur dasar seperti pembangunan pedestrian, perbaikan sungai, serta jalan-jalan di kawasan Kota Tua. Jadi semua hal yang berkaitan itu tentunya kebersamaan antara Danantara dan pemerintah DKI akan sangat signifikan.
karena memang aset sebagian besar adalah milik pemerintah pusat, terutama BUMN. Proses pembangunan rencananya dimulai pada tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada 2027 sebagai bagian dari program penyempurnaan kawasan bersejarah Kota Tua. Di sisi lain, Danantara juga akan melakukan perbaikan pada aset-aset BUMN, termasuk mendukung pembangunan jalur MRT yang ditargetkan sampai ke Kota Tua pada tahun 2029. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Kota Tua Jakarta akan berubah menjadi kawasan modern tanpa meninggalkan nilai sejarahnya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar bahagia bagi warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memberikan bonus akhir tahun bagi warga yang telat bayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Mulai 10 November hingga 31 Desember 2025, Pemprov DKI Jakarta membebaskan sanksi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jangan lewatkan bonus akhir tahun ini, segera lunasi pajak kendaraan yang tertunda. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 12 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Utara dan Jakarta Barat diperkirakan akan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.